FM, Radio Roja Majalengka, 93.1 FM, Radio Roja Palu, 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri LC hafizahullahu ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang merupakan buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita pada Ahad pagi hari ini di bab maksiat membutakan pandangan hati. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC hafizahullahu ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu mari kita pahami langkah gerak kehidupan kita ini, apa yang dikehendaki kepada kita oleh Allah Rabbul Alamin. Di antaranya dengan kita mempelajari kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang disusun oleh Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah sampai kepada faslun ya, Al-Ma'asi tu'mi basiratal qalbi, bahwa perbuatan maksiat ya, akan membutakan pandangan mata hati. Membutakan pandangan mata hati. Hati ini para jemaah sebagai tolak ukur baik dan buruknya manusia. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya. Jika rusak maka rusaklah semua jasadnya. Itulah namanya qalbun, yaitu hati, yaitu jantung. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berjalan di muka bumi untuk melihat bagaimana akibat dari perbuatan-perbuatan manusia. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam surat
Al-Hajj ayat yang ke-46, Allah berfirman, tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi sehingga ada bagi mereka hati-hati yang mau berpikir, berakal, ya. Nah, dan juga pendengaran, telinga-telinga yang mau mendengar. Sesungguhnya bukan mata kita yang telanjang ini yang buta, tapi hati yang buta yang ada di dalam dada. Disuruh melihat di muka bumi, ya. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, silakan berjalan di muka bumi, ya. Bagaimana perhatikan akibat dari orang-orang yang berdusta, ya. Qul siru fil ardi tsumanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Atau tadi fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Al-Imran 137. Qad khalat min qablikum, telah berlalu orang-orang sebelum kalian. Sunanun, ya, yaitu sunan jalan hidup. Perhatikan di muka bumi, perhatikan berjalan di atas muka bumi, perhatikan akibat orang-orang yang berdusta. Nah, itu disuruh perhatikan bagaimana akibat dari apa, dengan bencana-bencana yang ada. Melihat mata, mata, telinga mendengar, hati bisa berpikir, tapi mata yang melihat itu tidak mau menggunakan hati, akal untuk berpikir, mengambil pelajaran. Membuat telinga yang mendengar mau mengambil pelajaran. Nah, sehingga yang buta bukan matanya bisa melihat, tapi mata hatinya. Sehingga tidak bisa, ya kan, pertama yang bisa menilai kan mata dulu, mata melihat, telinga mendengar, hati berpikir. Nah, itu 3 alat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, 3 fasilitas, ya, sebagaimana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Baru Allah menjadikan untuk kalian apa? Pendengaran, penglihatan, dan akal supaya bersyukur. Nah, orang bisa melihat mobil yang indah, yang cakep, ya. Bisa mendengar apa pertama kali? Mata. Ya, mata. Nah, tentu hati sebagai kontrol para jemaah. Nah, itu. Hati sebagai kontrol. Telinga mendengar. Maka telinga dan mata ini, ya, sebagai alat pertama. Kita baca, kita dengar. Ya. Kalau matanya buta, telinganya mendengar, dikelola oleh hati. Apakah dilanjut, ya, untuk mengambil yang bukan haknya? Apakah dilanjut untuk melihat yang haram? Itu hati yang mengontrol. Nah, matanya melihat. Ketika hatinya yang buta, matanya tidak buta, itu melanjutkan perbuatan maksiat. Hatinya yang buta, matanya tidak buta, melanjutkan perbuatan yang tercela. Nah, karena itu yang dianggap buta bukan matanya, tapi hati, mata hatinya. Ya. Dan yang membuat mata hati apa? Maksiat. Apa kata beliau? Penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi wa tatmisu nurahu wa tasuddu turuqal ilmi wa tuhjibu mawaridal hidayah. Di antara sanksi akibat dari perbuatan dosa, bahwa dosa-dosa itu, maksiat itu akan membutakan pandangan mata hati. Ya. Kemudian melemahkan cahayanya. Ya. Serta menutupi jalan-jalan ilmu. Dan menghalangi dari sumber-sumber hidayah. Ya. Jadi dosa itu 1, membutakan mata hati. 2, melemahkan cahaya hati. Yang ketiga,
menutupi jalan-jalan mendapatkan ilmu. Yang keempat, menghalangi dari sumber hidayah. Itu dosa namanya. Ya. Itu dosa. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ra'aitud dunuba tumitul quluba wa qad yarithu dhulla idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qulubi wa khairun linafsika isyanuha. Aku melihat bahwa dosa itu bisa mematikan hati dan melahirkan, ya, mewariskan kehinaan bagi pecandu dosa. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati. Lebih baik bagimu untuk tidak mengindahkan dosa itu. Ini para jamaah, ya. Ra'aitud dunuba tumitul quluba. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak. Wa qad yurisu dhulla idmanuha. Wa tarkud dunubi hayatul qulubi. Wa khairun nafsika isyanuha. Aku melihat dosa itu bisa membunuh hati, mematikan hati. Dan melahirkan kehinaan bagi pecandu dosa. Ya. Wa man yuhinillah, ya, falaisa lahu min mukrim, ya. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memuliakannya, ya. Ya, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, ya. Tadi saya salah baca, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, surat Al-Hajj ayat 18. Maka dosa ini akan melahirkan kehinaan. Dosa menghalangi orang dari sumber hidayah. Dosa menghalangi orang, ya, menutupi orang dari apa? Dari jalan-jalan ilmu. Dosa membuat hati orang mati. Dosa membuat cahaya hati redup, lemah para jemaah. Oleh sebab itu, mari kita jangan terus-menerus dalam dosa, ya. Dan Allah berfirman, walladzina fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum zakarullah, ya, fastaghfaru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, ya. Yaitu orang-orang ketika melakukan kedoliman pada diri mereka, membuat fahisah, perbuatan keji, ya. Ini termasuk sifat ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Surat Al-Imran ayat 135. Dan orang-orang ketika mereka berbuat satu kekejian atau dolim pada diri mereka, mereka ingat Allah dan mohon ampun atas dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak terus menerus terhadap dosa yang diperbuat. Wa hum ya'lamun, sementara mereka sadar, ini, ya. Oleh karena itu kita banyak istighfar. Nabi istighfar pada Allah apa? Setiap hari 100 kali, ya. 100 kali, ya. Itu Rasul, ya. Apalagi kita, itu Rasulullah SAW 100 kali, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya Yohanes, ya, tubu ilallah astaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'a marrah atau aktsar min mi'a marrah. Ya. Wahai manusia, ya, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan taubat setiap hari 100 kali, ya. Wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'a marrah. Aku mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Itu Rasul. Ya, sudah diampuni dosanya, yang Allah akan datang, jamin surga, apalagi kita. Ya. Maka banyak-banyak istighfar, di mana saja. Kata Syekh Utsaimin, banyak istighfar di mana saja dan kapan saja, karena kau tidak tahu istighfar mana yang diterima dan kapan. Ya, ini. Lanjut beliau,
yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa qad qala Malikun lisy-Syafi'i lamma ijtama bihi wa ra'a tilkal makhayil inni arallah ta'ala qad alqa 'alaika nuran fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ya, ketika Imam Malik berkumpul dengannya, dan Imam Malik melihat tanda-tanda itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku melihat Allah Ta'ala telah melemparkan cahaya di dalam hatimu. Maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya perbuatan maksiat. Ya, Imam Syafi'i ini murid Imam Malik gurunya. Ada kisah ketika Imam Syafi'i dari Mekah datang ke Madinah, ketok-ketok pintunya Imam Malik. Lalu ditanya oleh pembantunya mau apa? Mau ketemu Imam Malik sibuk. Ya, sudah tulis surat saja apa maumu. Masih kecil beliau, masih 10 tahun. Ya, ternyata beliau dapat surat rekomendasi dari gubernur Mekah sehingga bisa ketemu sama Imam Malik. Setelah ketemu, kamu mau apa? Mau belajar Al-Muwatta. Ya sudah baca, saya sudah hafal dengan sanadnya Al-Muwatta Imam Malik. Akhirnya Imam Malik mengatakan apa? Melihat tanda-tanda itu, inni arallah ta'ala qad alqa 'alaika nuran. Aku melihat Allah Ta'ala telah melemparkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'hu bidulmatil maksiyah. Jangan engkau padamkan dengan kegelapan perbuatan maksiat. Ya. Nah, seperti Imam Syafi'i mengeluh pada gurunya, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Apa kata Waqi' kepada Imam Syafi'i? Ya, kata Imam Syafi'i kepada Imam Waqi', aku mengeluh kepada Waqi', yaitu guru beliau. Ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau memberikan petunjuk padaku agar meninggalkan maksiat. Ya. Wa arsadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anal ilma nurun, dan beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ya. Li'asi. Ini para jemaah. Ya. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya. Maka takwa dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Begitu pula maksiat dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ketaatan dan maksiat akan mempengaruhi kadar ilmu seseorang. Ya. Ketaatan dan maksiat akan mempengaruhi ilmu seseorang, dan tentu saja akan mempengaruhi pada amal. Ya. Jadi ilmu dan amal harus dibangun dengan ketakwaan. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa la yazalu hadan nur yad'ufu wa yatmahil. Senantiasa cahaya yang ada di dalam hati itu bisa melemah, wa yatmahil, secara bertahap sampai hilang. Ya, itmahalla itu apa? Yaitu lemah pelan-pelan dan hilang. Dan hati juga perlu cahaya para jemaah. Dan ilmu cahaya. Ya, ilmu cahaya. Makanya yang disebut dengan cahaya ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, ya. Nur. Al-Qur'an adalah nur para jemaah. Ya. Al-Qur'an adalah nur. Nur cahaya Allah Ta'ala. Ya. Ya. Jadi Al-Quran sebagaimana dalam surat An-Nisa 174, ya Yuhannas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubina. Ya. Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti dari Tuhan kalian, roh kalian, dan kami turunkan kepada kalian nuron mubina, cahaya yang nyata. Itu apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya, itu.
Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Ya. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Ini. Ya. Nah, cahaya hati. Wala yazalu hadan nur yad'uf wa yatmahil. Senantiasa cahaya yang ada dalam hati ini melemah wa yatmahil. Itmahalla apa? Lemah sedikit demi sedikit sampai hilang. Ya. Wa dhalamul ma'siyah yakwi hatta yasirul qalbu fi mithlil lailil bahim. Gelapnya maksiat semakin menguat hingga hati menjadi apa? Gelap seperti gelapnya malam, gelap gulita. Ya. Yang gelap bukan mata, tapi orang bilang apa? Gelap mata. Yang gelap hati. Matanya masih melek. Makanya tadi apa? Ya, bukan mata yang buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Kenapa? Karena sudah disuruh untuk berjalan di muka bumi, lihat tuh akibat orang-orang yang berbuat dusta. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kaum Ad, kaum Samud berjalan di muka bumi, lihat perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdusta. Nah, ternyata apa? Bukan matanya yang buta. Disuruh afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka berjalan di muka bumi banyak bencana-bencana? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga hati mereka bisa mengambil pelajaran. Oh begini ya. Ya. Au adzanu yasma'una biha, telinga mereka yang mendengar bisa mengambil pelajaran. Oh begini ya akibatnya. Tapi apa? Mata yang melihat tidak bisa membuat apa? Hatinya mengambil pelajaran. Tidak bisa membuat telinganya yang mendengar mengambil pelajaran. Kenapa? Fa innaha la ta'mal absar, bukan matanya yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Akan tapi hatinya yang buta, yang berada di dalam dada-dada. Kenapa? Karena gelapnya perbuatan maksiat. Coba antum kita perhatikan masing-masing kita. Ketika ada orang meninggal, ya, kalau yang kita kenal dengan baik, apalagi keluarga, wah tersentuh betul. Ada kehilangan. Tersentuhnya karena kehilangan. Bukan karena apa? Bukan karena mengambil pelajaran. Ya. Itu. Makanya disuruh ziarah kubur. Orang lewat kuburan, ada kebanyakan biasa-biasa saja. Coba lihat lewat di TPU. Biasa-biasa saja. Pakai motor, pakai mobil. Ya. Tapi yang disuruh sama Nabi, fazul kubur fa innaha tudzakiru al-maut. Ziarah kuburan karena itu bisa mengingat kepada kematian. Nah, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Ya. Pemutus kelezatan. Yaitu apa? Kematian. Tapi ada orang mati biasa-biasa saja. Lewat kuburan biasa-biasa saja. Seharusnya kita lewat kuburan meskipun tidak ziarah kubur, baca ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa rasulullah lana wa lakumul afiyah. Ya, dengan doa itu kita ingat dengan kematian bahwa kita akan mati seperti itu. Tapi tidak sedikit lewat kuburan, bahkan ziarah kubur, bahkan menghantarkan jenazah di kuburan, duduk di atas kuburan sambil merokok, sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Ada tidak? Ada, saudara. Tidak bisa mengambil pelajaran. Ya. Nah itu. Bahkan matanya melihat jenazah diturunkan ke liang lahat. Melihat sepanjang mata memandang kuburan. Melihat ke kiri kuburan, kanan kuburan, belakang kuburan, depan kuburan. Tapi tidak bisa ambil pelajaran. Kenapa? Karena ilmu. Kalau tahu ilmu, bahwa Nabi bersabda, akfiru zikraha dimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat memutus kelezatan, itu al-maut, kematian. Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul al-maut. Silakan ziarah kubur karena itu bisa mengingat kalian kepada kematian. Nah, dengan begitu hati bisa mengambil pelajaran karena mata melihat. Nah, tapi yang tidak bisa mengambil pelajaran meskipun mata melihat,
telinga mendengar, bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Dengan sebab apa? Menumpuknya dosa. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ya, apa, dosa itu telah menutupi hatinya. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, rona, tertutup, hitam karena dosa-dosa, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran, ya, meskipun matanya melihat. Karena yang buta bukan mata telanjang ini, tapi yang buta adalah hatinya. Waliyadzubillah. Hakam min mahlakin yaskutu fihi wa wala yubsiruh. Ya, berapa banyak jurang-jurang kehancuran di mana orang tersebut jatuh ke dalamnya sementara dia tidak menyadarinya. Ya, tidak menyadarinya. Kenapa? Ya karena hati. Karena hati. Adakah orang berubah dosa bangga dengan dosanya? Ada. Ya, seperti orang yang apa? Cerita-cerita dengan dosa yang diperbuat. Ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya, semua umatku itu diampuni, dimaafkan, mu'afa, ya, kecuali mujahirin, ya. Yaitu apa mujahirin? Yaitu orang yang menampak-nampakkan dosanya. Wa inna minal mujaharah an ya'mala rajulu bil lail amalan. Di antara orang yang menampakkan dosa adalah orang berbuat dosa di malam hari, tsumma yusbih wa qad satarahullah alaih. Di pagi hari sudah Allah tutup dosa itu. Fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya berbuat begini begitu. Saya nonton ini, saya zina sama fulana, saya minum minuman keras. Masuk ditutup. Waqad satarahu waqad bata yasturuhu rabbuh. Di malam hari dia tidur, Allah sudah tutup dosanya. Wa yusbih yakshifu sitrallah anhu. Di pagi harinya dia buka, ya, penutup Allah. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 6669. Ini, ya, lebih parah lagi kalau seperti itu, ya. Dia berbuat, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan terang-terang, itu bisa menutup hatinya. Dan berapa kamin mahlakin yaskutu fihi wahwa la yubsiru, berapa banyak jurang-jurang kehancuran, kebinasaan, seseorang jatuh ke dalamnya tapi dia tidak menyadarinya. Padahal matanya melek, ya, jatuh kepada minuman keras, matanya melek, jatuh kepada perzinahan, matanya melek, jatuh kepada ghibah, matanya melek, ya, dipakai untuk melihat HP, maksiat-maksiat yang ada, telinganya mendengar, bukan matanya yang buta memang. Ya, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu hatinya. Sehingga apa? Meskipun matanya melek, dia saat tahu jatuh ke jurang kehancuran. Seperti apa? Ka'ama kharaja bil lail fi tariqin dzati mahalik wa ma'atib. Seperti orang buta yang jalan di malam hari. Jangankan di malam hari kalau orang buta, di siang hari saja dia harus terbata-bata dalam perjalanannya, tertatih-tatih. Nah, beliau memberikan permisalan seperti orang buta yang keluar di malam hari, fi tariqin dzati mahalik wa ma'atib, yang jalan penuh dengan jurang-jurang, ya, yang membahayakan. Ini faya izzatal Islam wa ya sur'atal atop, ya, betapa mulianya keselamatan itu dan betapa cepatnya orang terjatuh kepada kebinasaan. Ya, nah, oleh karena itu mari kita, ya, keselamatan ini penting, ya, keselamatan hati ini akan juga mempengaruhi keselamatan fisiknya. Oleh karena itu tadi kita dengarkan, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wajhil qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya, jika rusak-rusaklah semuanya. Itulah hati. Ya. Bagaimana keselamatan hati ini
menjadi perhatian besar bagi kita. Ya. Nabi bersabda, Inna quluba bani Adam baina isbi'ai min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Faqala Rasulullah SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Bahwa hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah seperti satu hati. Kapan Allah Ta'ala memalingkan? Lalu Nabi berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai ya zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, itu paling banyak dibaca oleh Nabi. Ya, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah yang paling banyak dibaca, dipanjatkan doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena apa? Karena sore orang itu bisa kafir, ya. Paginya beriman, ya. Kemudian sorenya kafir, ya. Sebagaimana sabda beliau, ya. Apa kata beliau? Nabi SAW, beliau bersabda, pagi beriman, ya, sore bisa kafir. Badiru bil a'mal fitanan, ya, kaqita'il lailil mudlim. Segeralah untuk melakukan amal-amal soleh, ya, karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang beriman, sore kafir. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Ini, ya. Summa taqwa tilkad dulmah. Kemudian kegelapan yang ada di dalam hati itu semakin menguat. Ya, wa tufidu minal qalbi ilal jawarih. Setelah gelap hati, apa? Menjalar kepada anggota badannya, ya. Wa yushil qalba minha sawadun. Ya, lalu hati itu menjadi gelap, ya. Gelap, hitam, ya. Seperti tadi Allah berfirman, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun, ya. Hatinya terpenuhi dengan apa? Dengan apa? Dengan dosa, ya. Dengan dosa para jemaah. Nabi bersabda SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba jika dia berbuat dosa, berbuat salah, akan ada di atas hatinya noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia mencabut dosa, berhenti dosa, istighfar, tobat, maka hatinya menjadi terang lagi, bersinar lagi. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia kembali dosa lagi, terus dosa lagi, maka apa? Bertambah sampai dosa itu menutupi hatinya. Ya. Wahawarron, itulah ron alladzi dzakarallah kalla bal rona ala qulubihim maka nu yaksibun. Itulah disebut dengan ar-ron. Sebagaimana firman Allah, kalla bal rona ala qulubihim maka nusibun. Hadis sahih, ya, hasan, ya, riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bihasabi watiha wa tazayudiha, ya. Jadi hitamnya hati itu, ya, akan ditentukan oleh kuat dan bertambahnya kegelapan hati dengan sebab dosa. Fa idza kana 'indal maut dhaharat fil barzakh. Maka ketika dalam kematian, kegelapan itu akan dialami
di dalam kuburan, di alam barzakh, ya. Famtala al-qabru dzulmatan. Sehingga kuburannya penuh dengan kegelapan. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha dzulmatan. Ya. Wa inna Allah munawwirha bi sholati alaihim. Rawahu Muslim, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya kuburan ini, ya, bagi penghuninya penuh dengan kegelapan. Dan sesungguhnya Allah akan meneranginya, kuburan tersebut, dengan sholatku untuk mereka, yaitu doa Nabi untuk mereka. Ya. Tuh. Ini para jamaah. Ya. Bahwa kuburan tersebut gelap, ya. Kuburan tersebut gelap. Gelap dengan apa? Ya karena dosa yang dilakukan, ya, oleh seseorang. Dan itu akan apa? Disinari dengan sholatku untuk mereka, ya, sholat Nabi untuk mereka. Apa yang disebut, ya, dan dimaksud dengan sholatku untuk mereka itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yaumul ma'ad wa husyirul ibad alatil wujuha uluwan dhahiran yarahu kullu ahad. Nah, dan ketika nanti yaumul ma'ad, hari kiamat, di mana semua hamba itu dikumpulkan, ya, maka wajah-wajah itu akan nampak, muncul. Setiap orang bisa lihat, ya. Ya. Terutama di sini wajah-wajah yang penuh dengan kegelapan dosa dulu di dunia. Jadi di alam kubur gelap, di hari kiamat wajahnya nampak, ya, uluwan dhahiron, tinggi, jelas, setiap orang bisa melihat, hatta yasiro al-wajhu aswada mislal hamamah, ya, sampai wajah-wajah tersebut penuh dengan kehitaman seperti awan hitam, ya, kelihatan di situ para jemaah, ya, itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, pada surat Al-Imran 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa'amal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Pada hari, yaitu hari kiamat, tabyaddu wujuh, wajah mereka ada yang putih berseri-seri, wa taswaddu wujuh, ada yang wajahnya hitam, ya. Fa'amal ladzina swaddat wujuhum, dan orang yang wajahnya hitam, ya, apa kata Allah? Kamu kafir setelah beriman, silakan rasakan adab. Nah, wajah-wajah hitam itu juga akan nampak dari kiamat. Setiap orang bisa melihat wajah-wajah yang hitam itu, ya. Itu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya. Fiha fayalaha min uqubatin la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awaliha ila akhiriha. Wahai, ya, laha min uqubah, mereka, ya, apa namanya, kegelapan itu, kegelapan dosa maksiat ini, yang akibatnya sanksinya tidak bisa ditimbang dengan lezatnya dunia dan isinya, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, itu. Fakaifa bikistil abdil munaghas al-munkidil mut'ib fi zamanin innama huwa sa'atun min hulum fallahul musta'an. Lantas bagaimana dengan nasib seorang hamba, ya, yang berpayah-payah merebut dunia, ya, di zaman yang sedikit, innama huwa sa'atun minal hulum, ya, hanya waktu seperti mimpi, ya. Nanti mereka menyesal bahwa mereka hidup di dunia, ya, yang begitu menggebu-gebu, ya, di dalam apa? Di dalam mengejar dunia.
Tapi mereka merasa yang merasa hidup 1000 tahun ya untuk mengejar dunia. Bahkan disampaikan dalam khutbah-khutbah padahal itu bukan hadis. Ya, yaitu apa? Apa namanya? Hiduplah beribadah engkau, hiduplah untuk duniamu ya. Seakan-akan engkau hidup 1000 tahun dan beribadah kepada Allah seakan engkau mati esok. Ya. Apa itu? Yang disebut sebagai hadis? Ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Sering sampai oleh para khutbah, para khotib. Nabi bersabda, padahal bukan hadis. Ya. I'mal li dunyaka, berbuatlah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka ta'ishu ka'annaka tamutu ghoda, dan berbuatlah beramal untuk akhiratmu seakan kau mati esok. Itu bukan hadis. Ya. Bahkan suruh ingat kematian. Bukan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuat untuk dunia seakan-akan kok hidup untuk selamanya. Bukan. Justru apa? Suruh ingat kematian. Dan orang ingat kematian ketika dia merasa sempit, dia dilapangkan. Ketika merasa lapang, dia merasa akan sempit, bahkan akan tinggalkan dunia ini. Ya. Bahkan nanti orang yang menyesal ya di surat Yunus 45, wa yauma yashuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan, mereka apa? Merasa di dunia itu hidup apa? Sa'atan minan nahar. Hidup dunia apa? Sa'atan minan nahar. Mereka saling mengenal. Hidup sebentar di siang hari. Sa'ah. Kalau sa'ah bahasa Arab ya, 1 jam dari siang hari. Ya iya betul. Karena apa? Di akhirat apa? Perbandingannya 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Kalau orang umur 100 tahun, ya, kalau seharinya 1000 tahun, seharinya akhirat 1000 tahun, cuma berapa jam dia? Ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau orang umur 100 tahun, berarti dia umur berapa? Di akhirat. Bukan hari, tapi jam. Makanya ketika dikumpulkan, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Ya. Ketika mereka dikumpulkan di akhirat kelak, mereka di dunia seakan-akan apa? Cuma hidup sehari, 1 jam dari 1 hari. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk hidayah pada kita agar kita bisa menyadari bagaimana seharusnya langkah-langkah kehidupan ke depan, ya, dan kita banyak istighfar, banyak tobat karena kita sering terjatuh kepada kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, yang paling baik yang mau bertobat kepada Allah. Istighfar setiap hari 100 kali, bahkan lebih, bahkan disuruh istighfar kapan saja, di mana saja, karena kita tidak tahu istighfar yang mana dan kapan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat berhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk Ustadz. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana seseorang yang sholat, ibadah, tapi tidak dengan ilmu syar'i, apakah dia termasuk yang diterima ibadahnya? Dan bagaimana orang yang ingin menuntut ilmu, namun memiliki keterbatasan
Sejatinya ia sangat ingin sekali menuntut ilmu. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ya ditolak. Imam Bukhari nyebut al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Ya. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kalau Muslim, barang siapa beramal tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kalian melihat salat aku salat. Ada orang datang ke masjid, dia salat, lalu ucapin salam kepada Nabi. Dijawab, Nabi mengatakan, "Sholli, ya, irji fa sholli fa innaka lam sholli." Pergi, kembali lagi. Salat kamu belum salat, suruh ngulang. Sampai 3 kali baru minta diajar sama Nabi. Kenapa? Karena tidak tumak nina, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau memang betul-betul tidak mau belajar, tidak benar, salah dia, ya. Dan ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, itu menuntut ilmu. Fardu ain seperti apa ya? Sholat, puasa, ketika mau zakat, ketika mau haji, mau umroh. Fardu kifayah seperti apa? Mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu usul fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir. Nah, itu semua fardu kifayah, ya. Sehingga kalau ada yang mempelajari, gugur dari yang lain kewajiban. Tapi ilmu praktis, wudu, sholat itu wajib fardu ain, ya. Ya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu dengan keterbatasan, tidak ada, ya. Ya, kalau memang tidak bisa benar-benar tidak bisa datang ke masjid, ya, ya silakan. Seperti ada siaran langsung diperhatikan, ada siaran ulang diperhatikan, ya. Dan tentu keutamaannya tidak sama dengan ketika datang ke masjid. Kalau ke masjid banyak keutamaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazar alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawi Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca kitabullah, mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali turun ketenangan, kedamaian. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa memiliki jalan dalam rangka untuk ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau yang tidak bisa, ya dengarkan dari siaran-siaran langsung, ya seperti Roja TV, ya Radio Roja dan sebagainya. Ini jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu pada zaman sekarang, itu sudah semua ada, ya, media ada fasilitas, ya. Ya. Nanti akan ditanya, qul hal yastawiyal ladina wal ladina la ya'lamun, ya, apakah sama orang yang tahu dengan orang tidak tahu? Qul hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina, ya, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu tidak sama, ya, tidak sama ini. Nah, oleh karena itu, ya, akan ditanya semuanya, ya, akan ditanya, ya, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, ya, akan ditanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Ada lagi? Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Bagaimana caranya menghadirkan hati ketika berdoa, istighfar, dan ibadah lainnya? Karena terkadang saya merasa itu hanya sebuah ucapan yang keluar dari lisan saya dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya. Memang di dalam kita berdoa, ya, hendaklah hati itu ya, yaitu apa? Khusyuk, ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr
yang dikeluarkan At-Tabrani, ya, hadisnya Hasan, al-qulub, ya, awiyatun wa ba'duha min ba'din. Hati itu awiyah, yaitu apa? Seperti bejana, ya. Faida sa'altumullah azza wa jalla ayuhan nas fasaluh wa antum muqinun bil ijabah. Wa fi riwayah ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Kalau engkau minta kepada Allah wahai manusia, ya, mintalah kepada Allah dan kamu yakin dikabulkan doa itu. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kalian yakin dikabulkan, ya. Nah, kemudian apa? Fa innallah la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa hamba dari hati yang lalai, ya. Atau fi riwayah wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Bahwa Allah tidak mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai. Hati yang lalai, ya. Nah, bagaimana kiat agar tidak lalai? Ya, pertama, paham dengan doa yang kita panjatkan. Yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan, ya, di saat itu, ya. Mungkin kita di saat itu banyak dosa, apa butuhnya? Istighfar. Kita butuh kepada Allah dalam urusan apa, kita doa sesuai dengan itu, ya. Kemudian juga tidak lepas dari adab-adab doa yang harus dipahami. Baca dengan tawassul asmaul husna, amal soleh, ya. Kemudian menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, dan seterusnya. Dan benar-benar ilhah kepada Allah, merengek kepada Allah SWT. Paham dengan doa yang dipanjatkan, ya. Awali dengan tawassul dengan pengakuan dosa. Seperti Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Rabb kami telah berbuat dosa, zalim kepada kami. Kalau Engkau tidak ampuni dan Engkau sayang kami termasuk orang yang merugi. Ini, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana caranya membatasi smartphone buat anak yang pulang mondok pesantren sementara ibunya single parent? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Saya diulang, bagaimana membatasi smartphone buat anak yang pulang mondok sementara ibunya single parent, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Sekarang ini, ya, yang namanya handphone, ya, HP, benar-benar sepertinya menjadi kebutuhan pokok, ya, bagi banyak manusia, bagi banyak orang, ya. Seakan-akan tidak bisa lepas. Kalau kita berbicara hukum asalnya, pegang HP apa hukum asalnya? Mubah, boleh. Tapi menjadi tidak boleh kalau dipakai untuk yang tidak boleh. Al-wasailah hakamul maqasid. Kalau dipakai yang tidak boleh, maka tidak boleh. Dipakai yang haram, ya, sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Untuk dipakai yang haram, maka HP yang tadinya boleh jadi haram. Ya. Ketika dipakai untuk yang wajib, untuk belajar ilmu, jadi wajib. Demikian. Nah, pada zaman sekarang ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan pada zaman sekarang ini kita tidak bisa mengekang begitu erat perkara yang mubah untuk keluarga itu, ya. Dikekang malah apa? Hukum Archimedesnya diberlakukan. Semakin ditekan semakin melawan. Nah, oleh karena itu yang mubah-mubah ini, ya, mungkin bisa dikontrol. Bagaimana kontrolnya? Dibatasi mungkin dengan waktu, ya. Kemudian kontrol apa yang dilihat, apa yang ditonton. Diarahkan untuk menonton hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian
terkadang yang mubah itu kalau berlebihan juga akan mengarah kepada madorot. Apalagi handphone kalau berlebihan, ya, ya seperti bermain bola, hukum asal apa? Ya boleh. Menonton orang main bola, hukum asalnya juga boleh. Ya, meskipun juga menonton orang yang terbuka auratnya seharusnya itu, karena al-fakhdu aurah, paha itu aurat. Ya, demikian. Nah, di sini cara pembatasannya ya dikasih waktu dan apa yang ditonton diarahkan. Sebab kalau tidak boleh sama sekali mereka akan berontak dan lebih berbahaya lagi. Ya untuk perkara yang mubah. Tapi untuk perkara yang haram ya tentu tidak harus mutlak. Ya, perkara yang wajib sesuai dengan kemampuan. Ya, itu. Seperti sabda Nabi ya Sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kalau aku larang kalian ya nah itu kemana saya fajatan ibu wa ma amartukum bihi ya fa'tu minhu mastata'tum, apa yang kularang tinggalkan mutlak dan aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya, ini. Jadi kalau yang mubah boleh, tapi kalau yang berlebihan mubah bisa bawa mudarat seperti HP terlalu lama, ya akan berpengaruh kepada kejiwaan anak-anak, kepada apa namanya ini, kepada otak ya, tuh. Itu berpengaruh radiasinya ya dan lain sebagainya. Ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ada lagi terakhir. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah mau bertanya Ustadz, apakah dosa maksiat di masa lalu yang telah saya lakukan diampuni karena saya sangat menyesal dan bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Tobat merupakan perintah ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Tobat itu bagaimana? Terpenuhi syarat tobat. Syarat tobat, kalau Imam Nawawi 3, saya ingin menambah jadi 5. Pertama, ikhlas. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-iqla' anid dambi, meninggalkan dosa. Yang keempat, al-azmu alla ya'uda ila hadad dam, berkeinginan kuat untuk tidak kembali. Pertama, ikhlas. 2, menyesal. Ketiga, meninggalkan dosa. Keempat, keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Kelima, jika terkait dengan hak-hak manusia, maka minta maaf atau dikembalikan. Itu 5. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, bahwa Allah menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka dosa yang lalu sudah tobat, menyesal, yakinlah Allah menerima tobat kita ya sebelum sampai di kerongkongan. Tapi sudah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Kalla idza balagatit taraqi, ingat ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan ya mau tobat ya nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ya, untuk mengatakan saya tobat ya, dengan mengatakan bahwa sekarang saya tobat itu tidak bisa ya. Seperti dalam surah firman Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ya. Tobat tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa ya. Itu orang kafir ya. Ketika sudah sampai kematian badannya lalu dia mengatakan sekarang saya tobat. Ini tidak bisa ya. Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima tobat hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan.
Tapi akidah Ahlussunnah menjelaskan kalau orang itu orang kafir ya, setelah seperti Fir'aun ya, menyadari setelah tenggelam baru ya mau tobat. Nah, bisa seperti mau beriman ya, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, nggak bisa. Oh, sudah mau mati. Nah, tapi kalau bagi orang beriman, ya Ahlussunnah mengatakan selama bukan kesyirikan, ya apa kata Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam manusia, jika engkau datang kepadaku yaitu mati dengan bawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau mati tidak menyekutukan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Oleh sebab itu, menurut akidah Ahlussunnah, kalau itu orang yang beriman, punya dosa masa lalu, belum tobat, lalu meninggal, maka dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, ya, maka meskipun bertobat, selain syirik, masuk neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Kalau Allah berkehendak, masuk surga dengan rahmat Allah. Ya. Entah dengan syafaat Nabi, atau karena kafarat dari dosa-dosanya dengan sebab musibah, penyakit yang dia alami. Itu, ya. Nah, itu keistimewaan orang yang beriman, ya. Meskipun belum bertobat, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan meskipun belum bertobat. Ya, kalau Allah berkehendak, ya. Kalau Allah berkehendak. Nah, kita tidak tahu apa Allah berkehendak untuk mengampuni kita. Betul, kita harus husnudzon. Tapi husnudzon nanti, ya, harus dengan apa? Dengan iman. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman dan orang berhijrah dan jihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah. Iman, hijrah, jihad. Apa hijrah? Al-muhajir man hajara amanahallahu anhu. Orang yang berusaha meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang, kata Nabi. Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang selalu berusaha memerangi dirinya untuk taat. Jadi iman, taat, meninggalkan maksiat, baru mengharap rahmat Allah. Tapi yang pasti, ya, meskipun berusaha untuk takwa, terjerumus kepada kesalahan yang kita tidak tahu, ujub, sombong, ya, pria, sehingga Allah ampuni. Ittaqillah itu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanatah tamuha. Bertakwa pada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan buruk dengan yang baik karena bisa menghapus. Hadis ini menunjukkan pada kita apa? Sehebat apapun tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Sehebat apapun kita bertakwa, suatu saat akan berbuat dosa. Tapi jangan putus asa. Seandainya kita belum bertobat, ya, maka apa? Allah bakal berkehendak surga langsung dengan rahmatmu. Kalau berkehendak neraka dulu dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang masih ada iman dalam hatinya. Meskipun seberat biji dzarrah, ya. Nah, karena itu bersyukurlah kita beriman karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, itu apa? Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad telah memberikan anugerah, ya, kepada kalian, ya. Sebagai Al-Ahzab 17, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul, ya, bal qul la tamunnu 'alayya islamakum. Bal, ya, balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan Muhammad kepadamu bahwa kami telah memberikan jasa anugerah kepadamu Muhammad dengan keislaman kami. Katakanlah, qul la tamunnuna 'alayya islamakum. Kalian la tamunnu 'alayya islam. Kalian tidak memberikan karunia kepadaku dengan keislaman kalian, tapi Allah balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah memberikan karunia kepada kalian dengan apa? Dengan ditunjukkan kepada keimanan. Ini, ya. Nah, oleh karena itu, mari bersyukur. Apa dengan bersyukurnya? Pelajari Islam dengan baik, karena itu karunia dari Allah.
Sampai di sini semoga bermanfaat. Syukron atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dari subuh ya sampai sekarang, dan juga kepada ikhwah yang di studio, kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Roja, semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, petunjuk kepada kita, sehingga kita berjalan di atas jalan Allah hingga kita menghadap Allah dengan husnul khotimah. Tidak lepas, pasti berbuat salah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.